Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Raka Johana dengan NIM 13122000092. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Tapera, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, yang kemudian dinyatakan oleh MK dengan putusan nomor 96/PUU 22/2024 sebagai bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dilakukan penataan ulang dalam waktu paling lama 2 tahun. Dalam kerangka itu, saya akan menelaah 3 aspek utama, yang terdiri dari yang pertama, apa yang terjadi dalam putusan itu secara pokok. Yang kedua, mengapa muncul pandangan bahwa putusan tersebut bersifat ultra petitum dan bahkan melampaui kekuasaan legislatif. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita seharusnya meresponnya dari perspektif konstitusi, demokrasi, dan hak warga negara. Yang pertama, pokok putusan Undang-Undang Tapera. Mari kita mulai dengan ringkasan pokok-pokok putusan agar kita memiliki landasan yang jelas. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Tapera yang mewajibkan setiap pekerja dan pekerja mandiri berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta Tapera adalah pasal jantung dari undang-undang tersebut yang kemudian dinyatakan inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa program Tapera yang disusun sebagai tabungan namun dengan unsur kewajiban memaksa sesungguhnya telah menggeser makna tabungan menjadi pungutan. Karena tabungan dalam pengertian umum kan bersifat sukarela, maka keberadaan norma yang berkewajiban peserta dianggap melanggar konstitusi, khususnya hak warga negara untuk memilih secara bebas berpartisipasi dalam program. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa dengan meletakkan kewajiban bagi pekerja untuk ikut serta, padahal pekerja telah ikut dalam skema-skema jaminan sosial lain, maka muncul beban ganda overlapping burden dan potensi ketidakadilan sosial. Dengan demikian, amar putusan mengatakan Undang-Undang Tapera bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang sesuai dengan amanat pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Mahkamah Konstitusi memberi tenggang waktu paling lama 2 tahun untuk pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah menata ulang regulasi ini agar selaras dengan prinsip keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, program Tapera tetap berlaku dalam beberapa sisi, namun landasan legal ditegaskan ulang bahwa norma yang bersifat mewajibkan tanpa pertimbangan yang tetap dianggap melanggar konstitusi. Mengapa dikatakan ultra petitum dan melebihi kekuasaan legislatif? Istilah ultra petitum dalam konteks yudisial biasanya berarti bahwa lembaga peradilan dalam amar putusannya menetapkan sesuatu yang melebihi apa yang dimohonkan dalam petitum permohonan pihak pemohon atau melebihi kewenangan yang seharusnya ada. Dalam konteks ini muncul kritikan bahwa putusan MK atas UU Tapera seperti mengambil alih fungsi legislatif atau membuat regulasi baru, bahkan melebihi peran DPR dan pemerintah yang kemudian menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan demokrasi perwakilan. Nah, apa sih unsur ultra petitum? Dari beberapa hal yang mendukung pandangan bahwa putusan ini memiliki karakter ultra petitum.
Yang pertama yaitu pasal 7 ayat 1, pasal 9 ayat 1 dan 2, pasal 16, pasal 17 ayat 1, pasal 54 ayat 1, dan pasal 72 ayat 1 UU Tapera dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dimana penetapan tenggang waktu dan instruksi kepada pembentuk Undang-Undang MK memberi batas waktu 2 tahun kepada DPR dan pemerintah untuk menata ulang undang-undangnya. Dengan demikian, MK tidak sekedar menyatakan konstitusional atau inkonstitusional, melainkan memberikan instruksi kepada legislatif untuk aksi selanjutnya. Sebuah wilayah secara tradisional adalah ranah legislatif, bukan hakim. Kemudian desain ulang regulasi di masa depan, pertimbangan MK mencakup bahwa skema Tapera seharusnya berubah dari kewajiban mutlak menjadi dapat opsional, memperhitungkan keadilan sosial, beban ganda pekerja, dan lain-lain. Dengan demikian, bukan hanya norma yang saat ini ada yang dibatalkan, tetapi bentuk dan desain regulasi masa depan sudah diarahkan oleh MK melalui putusan. Kemudian yang kedua yaitu melebihi kekuasaan legislatif. Nah, apa sih kekuasaan legislatif secara konstitusional? Berada pada lembaga legislatif, yaitu DPR, DPD, atau semua sistem. Nah, untuk membuat undang-undang, menetapkan kebijakan publik, dan mengambil pilihan politik terkait skema nasional. Namun, dalam putusan ini ada beberapa hal yang memunculkan kesan bahwa MK masuk ke wilayah legislatif. Di sini saya akan memberikan pendapat kelompok kami, yaitu adalah keseimbangan antara perlindungan konstitusional dan fungsi legislatif setelah melihat satu, apa yang terjadi, dan dua, mengapa muncul kritik ultra petitum atau melebihi fungsi legislatif. Saya ingin menyampaikan pandangan kelompok kami secara lebih kritis dan relatif. A. Pengakuan terhadap kebutuhan perlindungan konstitusional. Pertama-tama, kita harus mengakui bahwa putusan MK ini memiliki aspek yang sangat positif dan diperlukan. Pertama, ada program Tapera sebagai tabungan perumahan yang bersifat wajib memang menimbulkan persoalan konstitusional. Beban bagi pekerja, tumpang tindih dengan skema lainnya, kewajiban tanpa pertimbangan keadilan sosial, potensi pelanggaran pasal 28 huruf D, pasal 34 dan pasal 23 huruf A Undang-Undang Dasar. Yang kedua, MK menjalankan fungsi pengujian konstitusionalnya, memeriksa apakah undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan prinsip keadilan sosial yang mendasari negara kita. Itu adalah fungsi yang sah dan penting. Dan yang ketiga, dengan memberi tenggang waktu 2 tahun, MK juga menunjukkan kesadaran akan konsekuensi praktis, yaitu menghindari kekosongan regulasi, memberikan transisi agar sistem tidak kacau. Dengan demikian, kami sepakat bahwa intervensi yudisial dalam konteks ini dapat dibenarkan, terutama untuk melindungi hak-hak konstitusional warga yang mungkin terabaikan oleh proses legislatif atau birokrasi yang lambat. B. Namun perlunya menjaga batas-batas kewenangan. Dengan demikian, kami juga yakin bahwa kritik terhadap dimensi ultra petitum atau melewati kekuasaan legislatif tidak bisa diabaikan. Ada beberapa poin penting. Yang pertama ialah yudikasi versus legislasi. Sebaiknya hakim konstitusi membatasi diri pada pengujian apakah undang-undang sesuai dengan konstitusi, dan dalam hal ditemukan pelanggaran menyatakan inkonstitusional secara keseluruhan atau sebagian, memberi efek hukum dan memberi pedoman umum, tapi bukan kemudian menetapkan secara rinci bagaimana undang-undang baru harus berbentuk atau menetapkan mekanisme operasional kebijakan. Dalam kasus Tapera, instruksi MK bahwa undang-undang harus diubah sedemikian rupa, bahkan menentukan bahwa kewajiban berubah menjadi pilihan sebagai contoh dari arah kebijakan, yang lebih tepatnya menjadi domain DPR atau pemerintah. Selanjutnya, akuntabilitas dan demokrasi legislatif. Kebijakan mengenai tabungan perumahan, skema peserta, iuran, manfaat, hak beban sosial pekerja, semua itu isu yang sangat politis dan perlu dibahas dalam forum demokratis dengan wakil rakyat, stakeholder pekerja, pemberi kerja, masyarakat penghasilan rendah, dan lain-lain.
Bila yudikatif mengintervensi hingga menetapkan bentuk kebijakan, maka proses demokrasi legislatif bisa terabaikan. Dan yang terakhir, presiden bagi pengadilan aktif dalam kebijakan publik. Bila putusan ini dianggap presiden bahwa pengadilan bisa membuat kebijakan ketika undang-undang dinilai tidak konstitusional, maka kita harus berhati-hati agar tidak menghapus garis batas antara lembaga yudikatif dan legislatif. Karena suatu saat lembaga lain bisa merasa diberi mandat untuk menyesuaikan kebijakan secara langsung melalui putusan. Solusi atau medium jalan tengah untuk itu, saya mengusulkan beberapa poin agar keseimbangan konstitusional demokrasi tetap terjaga. Yang kesatu adalah pedoman yudisial yang jelas dan terbatas, yaitu yang pertama ketika MK menyatakan undang-undang bertentangan dengan konstitusional, pedoman yang diberikan sebaiknya bersifat umum. Misalnya, norma harus memperhitungkan beban pekerja, skema wajib harus diberi pilihan, skema tidak boleh menimbulkan beban ganda, tanpa menetapkan persis kata wajib sampai dapat. Yang kedua adalah dengan demikian DPR dan pemerintah tetap memiliki ruang legislasi untuk merumuskan kebijakan spesifik berdasarkan mandat yudisial, namun dengan diskusi demokratis. Yang kedua adalah menguatkan mekanisme demokrasi dan berpartisipasi publik dalam revisi undang-undang, yaitu karena MK memberikan jangka waktu 2 tahun untuk penataan ulang, maka DPR dan pemerintah harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelenggarakan proses partisipatif, yaitu konsultasi pekerja, pemberi kerja, masyarakat berpenghasilan rendah, ahli keuangan perumahan, asosiasi perumahan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah proses legislasi revisi Undang-Undang Tapera harus transparan dan mempertimbangkan aspek beban keuangan pekerja, akses masyarakat rendah, tumpang tindih regulasi, dan skema alternatif. Dan yang ketiga yaitu penguatan supervisi dan evaluasi pelaksanaan regulasi, yaitu kebijakan perumahan dan tabungan peserta seperti Tapera sangat teknis dan berdampak luas, yaitu oleh karena itu dalam revisi harus ditetapkan mekanisme evaluasi berkala dan partisipatif apakah skema tersebut benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat berpenghasilan rendah, apakah beban pekerja profesional, apakah integrasi dengan skema jaminan sosial lainnya sudah baik. Dengan demikian, jika dalam 2 tahun skema baru masih menimbulkan beban tidak adil, maka bisa diambil langkah penyesuaian sebelum menunggu legislasi ulang. Kesimpulan, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kesimpulan sekaligus beberapa refleksi terdepan. Putusan MK terhadap Undang-Undang Tapera namun sangat penting sebagai pengingat bahwa undang-undang yang memaksa partisipasi warga dengan beban keuangan tanpa pertimbangan keadilan sosial bisa dinyatakan inkonstitusional. Hal ini memperkuat posisi hak warga negara dan prinsip negara, hukum serta keadilan sosial. Namun dalam putusan tersebut sekaligus membuka diskusi serius tentang batas-batas kewenangan antara yudikatif dan legislatif, yakni apakah pengadilan boleh secara aktif menentukan arah kebijakan atau bahkan secara implisit mengganti legislasi demokratis. Bagi kita sebagai akademisi, praktisi, dan warga negara aktif juga, tugas kita adalah memastikan bahwa revisi undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Tapera, dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Kita harus mendorong agar kebijakan tidak hanya dibuat secara teknis,
melainkan juga secara substantif, memperhatikan beban masyarakat, kelompok rentan, dan hak atas hunian layak. Di masa depan, lebih baik jika putusan-putusan konstitusi memberikan kerangka yang jelas namun menyerahkan data kebijaksanaan kepada lembaga demokrasi yaitu DPR dan pemerintah, dengan tetap dilakukan pengawasan judicial apabila timbul pelanggaran konstitusi. Demikian pendapat saya mengenai putusan undang-undang Tapera yang dalam beberapa kalangan dianggap ultra petitum atau melebihi fungsi legislatif. Semoga pembahasan ini bisa menjadi bahan refleksi dan aksi konstruksi dalam upaya kita membangun sistem hukum dan kebijakan yang lebih adil dan demokrasi dan konstitusional. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.